karma dan penyesalan seseorang yang udah mengkhianati zodiak terpilih di akhir bulan Oktober ini. Apa sih yang terjadi sama seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih? Kita buka buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini? Halo, buat zodiak Aries. Aries, karma dan penyesalan seseorang di sana yang udah nyakitin zodiak Aries dulu di akhir bulan Oktober ini. Apa sih yang dia rasakan di akhir bulan Oktober? Ini kartunya, kita buka tentang alasan kenapa gitu ya karma itu datang sama dia dulu, karena apa gitu. Ini kartunya tetap keyakinan, percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam melakukan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar gak gagal paham. Aries, yang dirasakan yang terjadi gitu ya, karma sebelum karma ini ya, sebelum karma itu datang dulu sama Aries pernah ngusahain apa tapi ada kegagalan. Ada keadaan dimana ketika bersama udah yakin gitu ya, Aries di sini yakin untuk ngusahain buat sesuatu, buat hubungan ataukah buat sesuatu, tapi kegagalan terjadi di situ. Ada ketidakmampuan. Yang namanya pegopan gini ya, kita kecewa karena perasaan kita yang kita tindakan akan ada keberhasilan. Karena tidaknya keberhasilan jadinya kecewa itu datang, dirasakan sama Aries atau sama orang yang nyakitin Aries ini. Padahal suatu kegagalan itu dari keadaan yang terjadi dikejarnya bareng-bareng gitu, sama-sama tadinya. Tapi kenapa ketika ada kegagalan dia ninggalin, ngecewain Aries, nyakitin Aries di keadaannya? Kita buka aja lah apa sih yang diusahakannya gitu ya, sesuatu apa yang diusahakan sama-sama ini. Ini seseorang yang di link ataukah teman? Three of One. Ada tujuan di sini. Dari tujuan ini ada sendiri nih ya, seseorang di sana pegang cup. Jadi gini Kak, seseorang di sini nyaman di keadaan kesendiriannya, nyaman, kayak lebih nyaman sendiri gitu daripada bareng sama Aries di energinya. Karena ketika dia ngejalanin hubungan sama Aries kok perasaan nggak bahagia gitu, nggak seneng menurut dianya. Dia senang sendiri, tapi sebenarnya di keadaan ini tadinya gitu ya, ketika dia ngusahain ngejar sesuatu itu kan bareng-bareng, nyoba ngusahain, kayak pergi gitu aja ninggalin karena ngikutin perasaannya gitu, setega itu, kayak nggak ngerasain jadi Aries seperti apa ketika ditinggalin pas kita lagi ngusahain sesuatu yang nggak berbuah itu sesuatunya nggak berbuah. Tapi dia begitu teganya langsung pergi di energi ini, karena menurut dia di keadaan ini nggak ada kebahagiaan, nggak ada kesenangan di kesendiriannya. Dia maju ke depan gitu ya, kayak ngelihat kebahagiaan yang akan ditemui di depan, makanya ninggalin Aries. Egois ya, orang seperti ini kayak egois Kak. Dia punya tujuan tapi dia rasa aku senang sendiri, bahagia sendiri, ya udah tinggalin aja Aries. Di saat meninggalkan seperti itu Aries terluka, sakit hati, kecewa. Kita buka aja lah karma apa sih yang terjadi sama dia gitu ya. Ini kartunya, ini ya, ini kartunya. Apakah di kesendirian itu ketika dia ninggalin Aries dia ngerasain kebahagiaannya? Yang pasti ini karma ada hukuman-hukuman gitu ya. Dia ninggalin tanpa perasaan, dengan sadarnya dia nyakitin Aries, nyimpan luka Aries ya, kayak ninggalin hati yang tergores gitu ya di kepergiannya, padahal itu untuk kemauannya dia sendiri. Saat ini karmanya yang dia rasakan, orang yang nyakitin zodiak Aries bingung sendiri sama jalan yang udah dia pilih.
Energi seperti ini bingung di pikirannya sendiri gitu ya, karena dia udah memilih jalan ini, udah memilih jalan ke situ, makanya ketika dia mau mundur juga susah, mau maju susah. Mundur kemana? Balik lagi ke Aries yang dulu dia tinggalin di energinya gitu. Aries udah sakit hati di energi ini, makanya dia juga bingung. Aku mau kemana? Apakah harus balik lagi ke Aries ataukah maju ngelanjutin? Sedangkan kalau orang di energi kayak gini, maju juga kayak banyak halangan gitu. Ternyata keadaan yang dia rasakan saat ini jauh dari kata kebahagiaan yang selama ini dia pikir aku pasti bahagia sendiri maju ke depan. Ternyata nggak ketemu kebahagiaannya di kesendirian ini ya, dia maju ke depan. Tapi udah terlanjur semuanya seperti ini, makanya untuk balik lagi susah. Mau maju nggak bisa. Ini kartunya, karmanya kita buka sama-sama. Aries, seseorang di sana yang dirasakan saat ini Ace of Pentacle, dari segi keuangan susah gitu. Ini kartu paling bawah, berharap ada kebaikan yang datang. Di sana nggak ada impian. Sesuatu yang dia kejar ternyata bukan sebuah impian, tapi sebuah kenyataan yang pahit, di mana dia sendiri susah untuk energi rezeki ya. Nyari rezeki kayak yang seret, kayak yang susah gitu, yang dia pikir wah ini sendiri pasti aku bahagia, sendiri aku pasti senang gitu, tanpa beban, tanpa Aries di sana. Tapi ternyata kok malah sulit gitu ya, bukan impian yang dikejar, malah kesulitan yang didapat. Saat ini di energi dia mengharap datangnya kebaikan-kebaikan. Apakah kebaikan-kebaikan menurut versi dia gitu ya datang secepatnya? Tapi ternyata ini karma ya, mana seseorang dikasih kesusahan dalam segi rezeki kayak gini, mana seseorang dikasih bukan impian yang didapat, itu sebuah teguran buat dianya. Susah payah sekarang dia mau bangkit, makanya ketika orang susah payah mau bangkit, hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu kebaikan-kebaikan datang dari luar. Apakah akan ada kebaikannya? Yang pasti dia salah jalan, memilih jalan yang salah. Gak ada impian di sini, gak ada kebahagiaan. Ini ceritanya, kita buka sama-sama aja dulu. Aries. Merasakan hal yang sama yang seperti Aries dulu lakukan, yang Aries dulu rasakan. Merasakan hal yang sama berarti merasa kekecewaan, merasa ditinggalkan, merasa sendiri, merasa apa yang dia kejar sia-sia, malah capek aja gitu ya, hasil nggak ada. Ini sebelumnya juga udah ada rasa kecewa, makanya buat saat ini dia bingung harus kemana, harus gimana. Yang tadinya ngerasa wah ini pasti bahagia di kesendirian gitu ya, saat ini yang terjadi Ace of Cup, pengen gitu ya ngerasain apa yang dia mau terwujud di energi Ace of Cup ini. Strength, kesabaran. Ini kita buka dulu saat ini ya, udah terlanjur buka Kak, nanti ke kartu paling bawah. Saat ini yang terjadi diuji kesabarannya. Dalam segi rezeki susah banget gitu ya, sampai dianya nggak yakin untuk maju. Apakah orang yang nyakitin zodiak Aries ini bisa untuk bangkit lagi? Jangankan orang lain, dia sendiri juga ragu, bisa atau enggak sih aku bangkit lagi, bisa atau enggak sih aku maju lagi gitu ya, ragu sendiri. Karena dari segi keadaan dia susah payah buat mencapai target keinginan yang saat ini terjadi. Emang kartu ke paling bawahnya nunggu ada kebaikan-kebaikan datang ya. Nah, harusnya kita buka dulu sini, kartu paling bawah. Menunggu kebaikan-kebaikan datang di saat dia susah buat ngusahain kebahagiaannya. The Empress, di kesendirian ini Stephen of One. Masalah-masalah datang, tapi dianya maju.
Energi sendiri, permasalahan datang. Ketika di kesendirian, orang ngerasa sendiri, permasalahan-permasalahan datang, dia bingung untuk cerita ke siapa, curhat ke siapa, ngadu ke siapa, sampai akhirnya dia sendiri. Yang ngerasain sakit sendiri, ngerasain masalah sendiri gitu ya. Ternyata bertolak belakang sama apa yang dipikirkan. Dia pikir kebahagiaan setelah meninggalkan Aries bisa dirasakan sendiri, tapi ternyata di energi ini bukannya kebahagiaan, malah kesusahan-kesusahan yang datang dimakan sendiri sama dianya gitu ya. Tapi mau gimana pun, mau atau tidak mau, dia harus maju sesuai dengan apa yang dia pikirkan keadaan sebelumnya. Ini saat ini energi majunya juga berharap gitu ya, ada orang yang datang buat ngasih kebahagiaan ke dia, ada kebaikan-kebaikan yang datang ke kehidupannya, kartunya energi buat semuanya seperti itu ya. Dia berharap ada kebaikan yang datang itu sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang diusahakan. Itu impian. Impiannya dia. Di energi dia saat ini yang terjadi justru impiannya dia yang ngehalangin keadaan ini gitu ya. Orang karena tadinya terbuai sama mimpinya, terbuai sama keinginannya, jadi nggak ngusahain gitu. Tadinya kan dia mimpi ketika nggak ada Aries, kebahagiaan akan datang, tapi ternyata nggak ada. Justru ketika orang bermimpi itu jadi nggak ngusahain apa-apa, diam, yang harusnya punya tujuan. Jadinya ya ke energi rezeki juga susah, sulit. Dia nggak punya rencana untuk kedepannya mau gimana, harus gimana. Yang pasti ketika dia merasakan sedihnya, merasakan masalah-masalah ditelan sendiri, seseorang yang nyakitin Aries ada keinginan untuk bisa bersama kembali. Terlambatkah energi ini gitu ya? Dulu ninggalin, ternyata ketika nggak ketemu kebahagiaannya mau bareng gitu. Untuk saat ini nggak punya tujuan, dia mau kemana arah tujuannya, nggak ada rencana juga gitu ya. Walaupun punya tujuan ke depan maju, dia nggak punya rencana untuk nanti di depan kayak gimana, harus gimana. Yang pasti keinginan dia saat ini pengen bisa bersama Aries di keadaannya. Cuman mungkin di energi ini terlambat ya, karena tadinya juga ninggalin, dia kayak nggak butuh Aries. Ternyata sosok Aries penting gitu buat dia untuk mengadu keadaan, untuk saling curhat, untuk saling cerita di semua keadaan yang terjadi. Ini target ke depan dari keadaan ini, Queen of Pentacle. Pengen ada perubahan gitu ya, dia ngusahain, mudah-mudahan ada rezeki, tapi ternyata rezeki yang ada susah. Susah karena ketika ada masalah, ada apa, dia nggak bisa cerita ke yang lain, gerang gusuh sendiri, yang ada dedet peleburan dari kemakmuran yang ada sebelumnya, dari kesejahteraan yang ada sebelumnya. Di sini ada dedet, ada kehancuran, ada peleburan. Nggak ada perubahan di kehidupannya, tapi dia tetap berani buat maju. Berani buat maju sebenarnya bodoh seseorang di sini ya, berani buat maju untuk kehancurannya. Jadi semakin dia maju, semakin hancur kehidupannya di energi ini. Ini keadaan sebelumnya Aries sudah ada rasa kecewa. Walaupun nanti dipersatukan kembali, mungkin nggak akan seindah dulu, nggak akan sebahagia dulu ketika sama-sama ngejar sesuatu yang belum terwujud itu. Keadaan sebelumnya udah ada rasa kecewa. Ace of Cup, mengejar apa yang diinginkan, cuman keinginannya yaitu di energi sendirinya dia gitu ya. Tapi ternyata di kesendirian dia nggak mampu untuk ketemu kebahagiaannya. Makanya di keadaan sebelumnya ketika kecewa itu datang, dia ngecewain Aries, tabur tuanya langsung ketika maju. Ini kecewa dia sama kehidupannya, sama jalan pilihannya sendiri, sampai-sampai nggak yakin apakah dia bisa bangkit lagi atau enggak. Ini King of Wands, nggak tegas juga seseorang di sini gitu ya, mundur maju. Padahal Aries juga di sini punya perasaan kalau seperti itu kayak gimana gitu, ditinggalkan seperti itu kayak gimana.
Ini seseorang udah terlanjur ada pilihan di kehidupannya, walaupun sekarang mungkin ngerasain sulit, susah. Mau nggak mau dia harus usahain untuk maju, karena untuk kembali juga tadi kekunci sama pikirannya sendiri ya, karena kesalahan dia sendiri, makanya mau balik lagi ke Aries juga susah. Kekunci sama pikirannya. Orang tahu diri sebenarnya ini ya, tapi tahu diri ini dianya kayak terlalu serakah gitu sama keinginannya. Dia pikir bisa bahagia tanpa Aries, tapi ternyata seperti ini. Target keadaan dia tetap untuk menahan dirinya untuk mencari kebahagiaannya di kesendirian ini masih tetap seperti itu. Tapi orang yang mencoba buat bahagia biasanya belum bahagia di energi ini. Ada the moon di sini, ada lamunan, ada ketakutan, ada keinginan yang kuat dari sesuatu yang dia pikir bisa dia dapatkan, tapi ternyata tidak gitu ya. Malah masalah-masalah datang, hancur, menjadikan kehancuran ke keadaannya. Sampai seseorang di sana, seseorang yang udah nyakitin Aries, lelah sendiri, capek sendiri. Ujung-ujungnya harus memulai lagi dari awal di keadaannya, di kehidupannya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari semua energi ini ya, dulu dia ninggalin sebenarnya dari keadaan yang gak tercapai, dia udah pikir bisa bahagia, bisa enak di kesendirian. Tapi ternyata nggak enak, nggak bahagia, malah yang ada penurunan, susah banget gitu buat nyampe target. Sampai akhirnya dia sadar harus memulai lagi dari awal, karena impian keinginannya itu untuk jauh dari Aries, untuk bisa bahagia di kesendiriannya nggak terwujud. Ada power of Swords, malah yang ada rasa capek, lelah dari sesuatu yang dia perjuangkan. Mau nggak mau dia harus memulai lagi dari awal. Cuman di sini dia merasakan cinta, merasakan sayang. Ketika udah jauh gitu ya, sayang. Dulu ngejauhin Aries di energinya ini developer tentang perasaan yang timbul begitu aja. Cuman mau gimana lagi, keadaan udah sesulit ini untuk bisa mencapai barang lagi. Mau nggak mau, buat saat ini dia bangkit ke energi lebih, ke rezeki, ke uang. Mungkin lebih berat lagi ngusahainnya gitu ya, karena di sini ada karma, ada teguran. Tapi mau nggak mau dia harus bangkit dulu, ngebahagiain dirinya sendiri dulu. Setelah ada rasa jatuh, setelah kejatuhan dari energi rezekinya, setelah lebur, ini harus mulai dari awal. Kapan sih mulai dari awalnya? Ini belum lebur ya, tapi menuju ke peleburan di akhir Oktober. Ketika akhir Oktober mungkin lebur, dia harus memulai lagi dari awal segala sesuatunya untuk kebahagiaan dianya. Ini yang ditakutkan, dia salah memilih. Setiap hari, setiap malam, perasaan ketakutan itu datang. Apakah aku salah jalan sampai akhirnya apa yang aku cari tentang rezeki susah gitu ya. Banyak cobaan, banyak godaan di rezekinya sampai ada kehancuran di permasalahannya. Dia berpikir takut salah langkah. Sebenarnya ini bukan berpikir takut salah langkah ya. Harusnya emang benar dia udah salah langkah. Dulu ngerasa mampu, ngerasa bisa ketika nggak ada Aries. Target kedepannya tuh apa Kak? Ini gimana Ariesnya sebenarnya di energi ini ya. Kalau Aries masih mau menginginkan dia kembali, dia bisa aja datang ke energi ini, karena energi sekarang lagi butuhin kebaikan-kebaikan yang datang. Lagi butuh ada seseorang yang bisa ngangkat dia dari permasalahan yang ada. Cuman yang jadi pertanyaannya, balikin lagi ke Aries, apakah mau ngasih kesempatan seseorang yang udah jelas-jelas dia mikirin kebahagiaan dia sendiri di energinya. Top Cup. Nah, energinya balikin lagi ke Aries ya. Jadi karmanya seperti itu Kak. Dulu ninggalin karena dia pikir di kesendirian bisa bahagia, tapi ternyata enggak gitu ya. Soalnya di kesendiriannya ya nggak ada tempat curhat, nggak ada tempat cerita. Jadinya kacau sendiri, gagal sendiri. Mau maju lagi ke Aries, bingung gitu ya, kayak udah terkunci sama tindakan-tindakannya. Terkunci apa sih? Kayak udah kejebak sama kesalahan-kesalahannya sendiri gitu ya di energinya. Jadi seperti itu Aries, hukuman karmanya di akhir bulan Oktober ini. Seseorang di sana sebenarnya berharap ada kebaikan lagi sama Aries, tapi bingung gitu harus gimana caranya. Seperti itu ya.
Makasih banyak buat yang udah nonton terus channelnya Rizky Tarot, yang udah subscribe, share, like, komen channelnya Rizky Tarot, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah personal reading juga makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.